Halo teman-teman, perkenalkan saya Marieta Gladys Purwanto, akrab dipanggil Gladys, dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2019 dan Tanoto Scholars Association Universitas Indonesia 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi yang pastinya menarik nih. Nah, informasi apa? Informasi tentang stunting dan kesehatan lingkungan. Apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan atau gangguan pertambahan panjang atau tinggi badan yang nantinya akan membawa banyak dampak hingga dampak-dampak jangka panjang. Nah, apa aja dampak stunting? Stunting berdampak mulai dari kematian anak, perkembangan kecerdasan yang terhambat bisa dilihat otak anak yang sehat dan otak anak yang stunting berbeda, penurunan skor IQ, gangguan psikososial, produktivitas ekonomi yang rendah, pendapatan yang rendah, dan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan penyakit diabetes tipe 2 nanti saat anak itu mengalami dewasa. Nah, di Indonesia sendiri, ada 30,8% atau hampir 9 juta anak mengalami stunting, teman-teman. Ini banyak banget ini. Menurut WHO bahkan 30,8% ini digolongkan sebagai golongan tinggi. Dan Indonesia mendapatkan peringkat 5 sedunia untuk stunting. Itu artinya 30,8% ini artinya ada 1 dari 3 anak yang mengalami stunting. Nah, bahkan seperti yang tadi kita ketahui, stunting akan berdampak pada fungsi kecerdasannya kan? Dan ada banyak anak Indonesia yang mengalami stunting. Nah, bisa kita lihat pada salah satu tes yang bernama PISA untuk mengetes matematika, sains, dan bahasa, bisa dilihat bahwa Indonesia 42% anak tidak lulus untuk tes ini. Bahkan kita bisa lihat untuk perbandingannya dengan negara-negara yang satu ASEAN. Indonesia 42% tidak lulus, sehingga sampai dijuluki 42% of young Indonesians are good for nothing. Ini tuh tentunya cukup memperhatikan ya teman-teman. Oleh karena itu kita harus ambil tindakan. Tapi sebelum ambil tindakan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu nih, stunting itu penyebabnya apa? Oke, kita sekarang tahu nih penyebab utama stunting itu 2. Yang pertama, nutrisinya yang kurang, atau yang kedua, tubuh tidak mampu menyerap makanan. Hal ini bisa terjadi karena tubuh mungkin sering mengalami sakit atau penyakit kronis atau infeksi sehingga tubuh tidak berfungsi dengan baik. Nah, ketidakmampuan tubuh untuk menyerap makanan ini selama ini faktor-faktor penyebabnya adalah air kotor, sanitasi buruk, dan tidak higienis. Tapi ternyata, beberapa penelitian terbaru menemukan bahwa ada faktor besar stunting yang tidak disangka-sangka. Bahkan seperti kalian lihat, teman-teman, faktor-faktor yang ini, yang sudah diketahui selama ini, telah dibuktikan oleh penelitian-penelitian terbaru yang besar, bahwa intervensi atau peningkatan kebersihan tidak begitu berpengaruh terhadap stunting. Nah, apa ini? Ternyata polusi udara, teman-teman. Polusi udara inilah yang menyebabkan stunting. Oke, seperti yang kita tahu tadi, stunting kan multifaktorial atau banyak penyebabnya. Tapi polusi udara ini juga memainkan peran yang penting ternyata. Polusi udara itu bisa mempengaruhi mulai dari kehamilan sampai ke pertumbuhan anak. Nah, pada saat kehamilan, nanti polusi udara bisa menyebabkan radang, stres oksidatif, dan lain-lain. Dan saat lahir, saat pertumbuhan anak juga menurunkan fungsi kekebalan tubuh, menyebabkan anak semakin rentan infeksi, dan pada akhirnya semuanya itu akan berujung pada rentan terkena stunting. Bahkan teman-teman kalau kita lihat nih, apa sih kaitan antara polusi sama stunting? Sebenarnya bisa dilihat dari data-data ini.
Indonesia berada pada peringkat dengan polusi terburuk ke-6 sedunia. Nah, kalau kita lihat, Indonesia ada satu peringkat di bawah India. Kalau pada tabel stunting ini bisa kita lihat, Indonesia ada di stunting peringkat kelima, dan India sendiri ada di stunting peringkat pertama. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat contoh konkretnya, teman-teman. Oke, sekarang kita harus tahu nih, polusi udara yang dimaksud itu apa aja sih? Ada outdoor dan ada indoor. Yang outdoor itu tentunya kita tahu ada polusi dari pabrik, kebakaran lahan gambut, dan polusi-polusi dari kendaraan bermotor. Untuk yang indoor atau dalam ruangan, ada karena tungku perapian yang seperti ini, yang menggunakan biomasa padat, asap rokok, dan sumber energi lainnya yang tidak bersih. Dan bahkan teman-teman, 28% rumah tangga di Indonesia ternyata masih memakai bahan bakar padat atau biomasa padat untuk energi. Nah, gimana ya solusinya biar kita bisa mengatasi hal ini? 2 tahap. Yang pertama, mengurangi bertambahnya polusi udara, dan yang kedua, mengurangi polusi udara yang sudah ada. Gimana caranya mengurangi bertambahnya polusi udara? Untuk indoor, kita bisa melakukan penggantian sumber energi rumah tangga menjadi lebih bersih, lingkungan bebas asap bagi keluarga, dan dari pemerintah sendiri bisa membuat kebijakan emisi yang lebih ketat dan alternatif pembakaran sampah terbuka. Untuk outdoor atau luar ruangan, bisa kita menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Lalu usahakan untuk menggunakan kendaraan non-motor nih, seperti sepeda pancal. Tentunya kita bakal lebih sehat lagi ya kan. Sudah udaranya tambah bersih, kitanya sendiri juga olahraga, semakin sehat. Nah, dari pemerintah bisa nih untuk mencegah kebakaran lahan gambut dan menyediakan sarana prasarana yang memadai, misalnya untuk sepeda pancal. Nah, kalau yang tahap kedua, mengurangi polusi yang sudah ada, ternyata ada nih satu terobosan baru yang keren nih, teman-teman. Namanya fitoremediasi. Apa itu fitoremediasi? Fitoremediasi itu menggunakan tanaman-tanaman tertentu untuk menghilangkan polutan di tanah, air, dan udara. Wah, keren banget nih, teman-teman. Kalau yang kita tahu sekarang kan masih belum ada cara-cara untuk mengurangi polusi yang sudah ada. Nah, cara ini tentunya alami, berbasis tanaman, efektif, efisien, ramah lingkungan, dan yang pasti murah. Jadi semuanya pasti bisa melakukan ini. Nah, tanaman-tanamannya tuh gimana sih caranya membersihkan udara? Nah, ini ada cara-caranya sebagai berikut. Mungkin saya langsung lanjut aja biar kita lebih mengerti. Nah, untuk tanaman-tanamannya sendiri, outdoor atau luar ruangan bisa menggunakan pohon mangga. Nah, ini pohon mangga selain untuk membersihkan udara, ternyata bisa kita makan buahnya, kan enak. Terus ada pinus gunung atau pinus mugo. Lalu untuk indoor bisa digunakan seri gading dan lidah mertua. Teman-teman, ini hanya contoh-contoh saja, sebenarnya masih banyak tanaman-tanaman lainnya untuk fitoremediasi. Nah, gimana cara menerapkannya? Ada konsep nih namanya plantscape, yaitu menggabungkan unsur tanaman dan unsur bangunan. Hal ini bisa dilakukan di perusahaan, di bangunan perkotaan, dan di rumah. Ini adalah contoh-contoh plantscape yang ada di perusahaan dan bangunan perkotaan. Bisa menggunakan tanaman yang ditempel di dinding atau tanaman merambat, lalu membuat tanaman-tanaman seperti ini, taman kecil di dalam ruangan, atau taman yang ada di atap. Ada juga untuk yang plantscape rumah adalah sebagai berikut nih. Jadi konsepnya adalah meletakkan dan menanam satu pot tanaman pada setiap ruangan. Atau bisa juga dengan membuat taman. Nah, gimana nih teman-teman? Mau kan negara kita maju dan hebat?